sejauh mana dampak yang terjadi dengan perilaku politik uang ini terhadap apakah ini menjadi satu investasi politik bagi kandidat yang terpilih, dan itu harus dikembalikan nanti pada saat ketika terpilih menjadi apakah dia kepala daerah, apakah dia adalah perwakilan rakyat. Bagaimana itu, sejauh mana dampaknya pasca itu, Bung Risa? Yang kita diskusikan hari ini yang ramai di publik ini soal P3K ya. Jadi banyak kontrak P3K kita hari ini itu yang kemudian akhirnya harus diputuskan ya. Kenapa dia diputuskan? Karena syarat undang-undang kita, keuangan negara kita itu kan hanya maksimal 30% anggaran belanja pegawai kita. Ya. Nah, itu masalahnya. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri ya, karena kosnya banyak loh, biaya yang dikeluarkan banyak, ya tentu ya tim-tim sukses itu harus dicarikan tempat. Di mana tempatnya, selain misalnya ada donatur, ada ini dan seterusnya, ya tentu adalah mengangkatnya jadi pegawai ya. Makanya ya kita lihat ya, kalau data ini ya menurut saya ini sangat miris ya. Banyak daerah termasuk di Sulawesi Selatan ya, yang sekarang yang sangat berkonflik, yang meruncing itu misalnya kayak Mamuju yang mau menghentikan sekitar 2.000-an P3K-nya ya. Kita bisa lihat di data ini, data Kementerian Keuangan ya. Dari 3 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sebagai part kedua dari sesi program Bawaslu, yaitu konsolidasi demokrasi. Kegiatan ini sebenarnya memang merupakan instruksi dari Bawaslu Republik Indonesia untuk senantiasa melakukan diskusi-diskusi demokrasi yang berkaitan dengan kepemiluan, dan berkaitan dengan politik uang dan segala macamnya. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan diskusi sekaitan dengan seputaran politik uang, dan satu kesyukuran yang hadir selaku narasumber di sini adalah Bung Rizal Fauzi, SOCMSI, salah satu dosen Departemen Ilmu Administrasi Visip Unhas. Dan dilihat dari profilnya, Bung Rizal ini bukan hanya aktif di kampus selaku dosen, tetapi juga sebagai direktur Polinet, yaitu lembaga yang banyak berkecimpung dalam dunia riset publik atau policy network, dan juga sangat mumpuni karena saya perhatikan juga dari Google Scholar-nya begitu banyak hasil riset, jurnal-jurnal baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang diterbitkan. Dan terlebih menariknya lagi, ternyata di media sosial, khususnya di Instagram Bung Rizal ini, banyak sekali menghadiri diskusi-diskusi publik, diskusi-diskusi yang berkaitan dengan politik, dan diskusi-diskusi yang berkaitan dengan demokrasi. Saya kira sangat mumpuni. Bung Rizal nanti akan banyak menjelaskan sekaitan dengan tema kita, yaitu politik uang, dan terlebih khusus bagaimana politik uang dampaknya terhadap kebijakan pemerintah pasca elektoral. Karena politik uang ini sering didiskusikan di masa tahapan, di masa pemilu, di masa pilkada, tetapi masih sangat kurang yang coba mendiskusikan apa dampak yang terjadi dari politik uang di masa tahapan terhadap kebijakan publik pasca elektoral. Kesempatan pertama mungkin pertanyaannya adalah bagaimana pandangan dari Bung Rizal melihat politik uang yang terjadi di pilkada maupun di pemilu sebelumnya. Silakan, Bung. Ya, terima kasih Pak Ketua sudah memberi kesempatan. Saya pikir ini apresiasi yang luar biasa ya kepada Bawaslu yang konsisten ya untuk melakukan edukasi publik ya. Saya pikir masalah demokrasi dan politik kita itu kan bukan pekerjaan yang hanya momentum ya setiap pemilu, tetapi dia harus berkelanjutan. Karena kenapa? Ya karena kualitas demokrasi kita itu kan sangat bergantung kepada tingkat literasi dari masyarakat kita ya. Sama halnya dengan politik uang ya. Saya pikir kita juga tidak akan pernah berhenti membicarakan dan tidak akan pernah juga berhenti memenangkan pertarungan melawan politik uang ini kalau literasi masyarakat kita tidak meningkat signifikan ya. Saya pikir itu yang penting untuk menjadi poin utama kita ya, sebagai awal dari perbincangan kita, bahwa demokrasi ini harus terus berlanjut ya, usaha kita untuk memperbaiki, termasuk di dalamnya instrumen penting. Saya pikir politik uang ini harus menjadi catatan yang perlu untuk kemudian kita suarakan ya. Dan yang terpenting menurut saya adalah bahwa sebelum kita jauh ya melangkah ya bagaimana kita menjelaskan atau mendiskusikan soal dampak politik uang ini, maka yang perlu dulu sebenarnya dibahas ya lebih jauh adalah soal apakah orang mengerti apa itu politik uang, sejauh mana itu disebut politik uang, dan jangan sampai juga kita terjebak pada perbedaan perspektif yang membuat kita ini ya akhirnya dimusuhi masyarakat dalam tanda kutip ya. Ada banyak kasus ya di mana karena kita pemerintah misalnya termasuk penyelenggara pemilu ini terlalu keras, akhirnya justru tidak mendapatkan simpati dari masyarakat ya. Nah, terkait dengan politik uang sendiri ya, saya pikir memang kalau kita melihat fenomena hari ini ya tidak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya kita melihat dari survei indeks demokrasi kita ini memang
sedikit lumayan menurun ya, baik dalam aspek kebebasan berpendapat maupun dalam aspek lain ya, kalau dari perspektif demokrasi secara umum ya. Tetapi kalau bicara demokrasi, saya pikir secara prosedural ya, demokrasi kita ini sudah di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik ya. Ada penyelenggara pemilu ya, ada KPU Bawaslu secara institusi publik ya, punya kelembagaan yang lumayan menurut saya ya, karena punya struktur dari pusat hingga ke daerah ya. Ada pemilu yang dilakukan ya secara sesuai dengan mekanismenya ya. Ya, Tetapi memang yang perlu kita lihat adalah bahwa proses demokrasi kita, proses khususnya pemilu dan pilkada kita ini tidak dilakukan evaluasi secara komprehensif. Dalam artian bahwa apakah misalnya dengan proses demokrasi yang seperti ini justru melahirkan ya pemimpin yang berkualitas atau justru menjadi masalah baru ya, dalam artian bahwa karena proses demokrasi elektoral kita ini sangat terbuka, akhirnya ya, pertarungannya juga terbuka ya, betul. semakin tinggi ya tingkat pertarungan, keterbukaan pertarungan dalam sistem demokrasi kita Ya, dengan karakteristik masyarakat yang literasinya rendah, maka cara-cara pragmatis itu akan semakin signifikan ya. Kalau misalnya kita membaca banyak misalnya karya Prof. Burhanuddin Muhtadi, itu kan sangat ya, jelas ya bahwa money politik ini sangat identik juga dengan pendidikan menengah ke bawah ya, pendidikan rendah ke bawah, dan kalau itu dominan di negara kita, maka politik uang ini akan menjadi pertarungan yang kemudian paling diandalkan oleh setiap kandidat. Jadi ya, menurut saya bahwa kalau kita bicara politik uang hari ini ya, itu menjadi tantangan tersendiri ya. Politik uang ini ya, perlu juga kita garis bawahi bahwa politik uang ini tidak sekedar bagi-bagi amplop ya. ya, Karena ya kalau kita bicara dalam regulasi penyelenggara pemilu ya, ini yang sering juga saya kritik adalah yang dimaksud money politik itu adalah bagi-bagi uang. Padahal ya, ya politik uang itu kan banyak instrumennya sebenarnya. Saya betul. sempat di beberapa kesempatan juga menyampaikan misalnya soal kritik saya soal audit anggaran ya. Contoh Ya, misalnya ada kandidat yang laporan dana kampanyenya ratusan juta, tetapi misalnya dia bisa kampanye pakai helikopter. Itu kan tidak kalau secara rasionalitas itu tidak rasional sebenarnya, tetapi karena dia tidak masuk dalam operasional teknis, barangkali definisi regulasi kita tidak mencakup itu. ya, Makanya banyak kasus di mana ya memang ya orang yang punya modal itu yang ya, bisa lebih kuat ya, dalam artian bisa memenangkan pilkada atau pemilu bukan karena dia membagi di hari H yang kemudian ya, dianggap sangat berbahaya oleh masyarakat, tetapi juga dalam proses-proses kos politik yang sangat besar, distribusi logistik, misalnya kehadiran di acara-acara ormas ya, kemudian ya, beberapa program-program yang memang ya bagi konsultan politik itu didesain tidak melanggar, tetapi ya, secara elektoral itu dampaknya besar. Dan ya, menurut saya ya itu bagian dari pertarungan yang menyebabkan ya pertarungan politik uang ini terus bertumbuh ya, terus subur dalam pesta demokrasi kita. Jadi poin saya yang saya mau tekankan yang pertama ini bahwa uh, pemilu ya atau pilkada dalam masyarakat yang literasi politiknya rendah ini cenderung memang masih mempertaruhkan soal itu, soal bagaimana kemudian kepemilikan sumber daya yang ya. paling sederhana didefinisikan orang itu adalah politik uang seperti itu. Baik, ini sangat menarik memang. Ternyata memang ini politik uang itu bukan hanya berbicara uang atau bagi-bagi amplop tadi, tapi Ya, dengan kekuatan sumber daya yang lain, termasuk tadi sempat disinggung sekaitan dengan audit dana kampanye yang tertera di dana kampanye sekian, tapi fakta yang mungkin banyak dilihat justru melebihi dari itu. ya betul betul. Baik, selanjutnya Bung Rizal, eh, sejauh mana dampak yang terjadi dengan perilaku politik uang ini terhadap apakah ini menjadi satu investasi politik bagi kandidat yang terpilih dan itu harus dikembalikan nanti pada saat ketika terpilih menjadi apakah dia kepala daerah, apakah dia adalah perwakilan rakyat. Bagaimana itu? Sejauh mana dampaknya pasca itu, Bung Rizal? Oke, jadi saya ingin mengangkat satu kasus ya, yang saya akan tampilkan satu kasus yang banyak diperbincangkan hari ini ya, soal salah satu dampak ya barangkali kalau kita potret ya, Ya, eh, potret dengan kapasitas kepala daerah kita ya. Nah, barangkali ini hal yang tidak langsung spesifik berkaitan dengan politik uang, tapi ini menurut saya barangkali ya seperti Bung Ketua tadi sampaikan, apakah ada proses pengembalian ya. ya, Di ya. sini ya data ini kita bisa melihat hari ini fenomena yang kita diskusikan hari ini yang ramai di publik ini soal P3K ya. Jadi banyak kontrak P3K kita hari ini itu yang kemudian akhirnya harus diputuskan ya. Kenapa dia diputuskan? Karena syarat undang-undang kita, keuangan negara kita itu kan hanya maksimal 30% anggaran belanja pegawai kita. Ya, Nah, itu masalahnya. Tetapi ya tidak bisa dipungkiri ya, karena kosnya banyak loh, biaya yang dikeluarkan banyak ya, tentu ya tim-tim sukses itu harus dicarikan tempat.
Di mana tempatnya selain misalnya ada donatur, ada ini dan seterusnya, ya Ya, tentu adalah mengangkatnya jadi pegawai ya. Makanya ya kita lihat ya kalau data ini ya menurut saya ini sangat miris ya. ya, Banyak daerah termasuk di Sulawesi Selatan ya yang sekarang yang sangat berkonflik yang meruncing itu misalnya kayak Mamuju yang mau menghentikan ya, sekitar 2000-an P3K-nya ya. Kita bisa lihat di data ini data Kementerian Keuangan ya. Dari 3 tahun terakhir ya menjelang pemilu ya kita lihat justru ya secara nasional jumlah daerah yang belanjanya melampaui 30% itu pasca ditetapkannya Undang-Undang 1 2000 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah itu tahun 2022 itu justru meningkat ya, dari ya, 367, 368 sampai 400 sekian. Ini menandakan bahwa pemerintah daerah kita yang terpilih lewat proses demokrasi ini tidak melihat bagaimana kemudian perintah undang-undang itu sendiri. ya, ya, ya. Padahal jelas ya, menurut saya secara kebijakan publik, Undang-Undang 1 nomor 22 ini sangat ideal. Kenapa ideal? Karena dia ditetapkan di tahun 2022 dan di di ayat 2 pasal 146 itu jelas dalam hal presentasi belanja pegawai sebagaimana dimaksud pasal 1 telah melebihi 30%, daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini diundangkan. Jadi ini tahun 2022. Jadi memang jatuh apa namanya wajib maksimalnya itu ada 2027 ya. Ya. Idealnya kalau kepala daerah kita ini tidak punya beban utang politik, kemudian ingin mendapatkan sesuatu ya termasuk kos dari politik uang itu tadi, saya pikir pemerintah daerah dalam kurun waktu 2022 sampai 2025 sampai 2026 sekarang ini harusnya bagaimana kemudian membuat kajian supaya mengurangi jumlah pegawainya. Ya, Ya. Bukan malah sebaliknya di tahun 2024 ini kita lihat bahkan 2025 ini kita melihat bagaimana euforia bupati kepala-kepala daerah baru kita yang terpilih itu mengangkat P3K, mengangkat P3K paruh waktu. Tapi ternyata kan undang-undangnya tahun 2022. Itu berarti bahwa kenapa akhirnya ini diangkat karena tidak bisa dipungkiri ini soal balas jasa ya. ya, Makanya ya, saya katakan tadi kita tidak bisa definisikan politik uang itu hanya sebatas uang yang dibagi, amplop yang dibagi, tetapi bagaimana sumber daya yang digunakan itu. Saya yakin dan percaya ya P3K paruh waktu yang dilantik itu ya adalah orang-orang yang berjasa dalam proses pemenangan itu. ya, Barangkali tidak menyumbang uang secara finansial secara langsung, tetapi dia akan menyumbang. Dia telah menyumbang modal sosial yang kita kira-kira bisa mengganti bagian dari konversi uang itu sendiri. Jadi menurut saya ini menjadi catatan kita. Salah satu case yang sekarang kita rasakan secara bersama ya. Barangkali se-Indonesia ini pusing ya. Jadi makanya kalau kita bicara case hari ini soal efisiensi, saya justru melihat ini ada sisi positifnya. Di mana kita akhirnya melihat efisiensi dengan mengurangi beban belanja pegawai dan operasionalnya ini membuat kita lihat daya tahan ke daerah kita ini seperti apa. Apakah dengan proses demokrasi kita yang cenderung ya dalam tanda kutip mahal ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas ya. ya, ya, Bahkan yang sebelum terpilih tahun 2022, 2023 ini terus menerima pegawai ya. ya. Pasca pilkada juga ya, justru terus meningkat ya. Sekarang bagaimana caranya menggaji? Ini yang menjadi tantangan kita karena kepala daerah kita tidak berpikir bagaimana dalam konstruk ya keuangan daerah yang ideal. Jadi memang ya dari banyak riset ya termasuk dalam kajian administrasi publik ya Ya. organisasi pemerintah daerah yang ideal itu belanja pegawainya tidak boleh lebih besar dari biaya pembangunan, biaya pelayanan publik ya. Apalagi daerah itu punya kewajiban standar pelayanan dasar ya. Itu harus kayak pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Kalau lebih banyak gaji pegawai, kemudian tunjangan, perjalanan dinas dan seterusnya itu justru membuat organisasi daerah ini tidak lincah ya, tidak agile ya dalam bahasa ilmiahnya. Sehingga kalau kita kembali ke hal yang tadi saya pikir ya kepala-kepala daerah kita yang terpilih sekda dan jajarannya tahu bahwa ini ideal. Tetapi karena utang politik itu tadi termasuk modal sosial dan modal yang bisa dikonversi dalam bentuk uang ini sehingga orang-orang tersebut harus diakomodir ya. Dan saya pikir memang yang salah satu yang membuat tidak populis kepala daerah itu adalah soal pegawai ya, pengangkatan pegawai dan itu juga yang menjadi tuntutan dari tim-tim sukses ya. Jadi selain tidak misalnya tidak diberi uang tunai misalnya 200.000 ya mungkin bisa saja dijanji menjadi pegawai P3K itu juga mereka akhirnya fanatik untuk membantu kita. Jadi sebenarnya secara kalau dikonversi ini juga ada erat kaitannya dengan politik uang. Dan ini perlu menjadi catatan kita karena ya sampai sekarang ini menjadi polemik di hampir semua daerah ya bahwa belanja 30% itu dari 2022 dan akan jatuh tempo di 2027 ini semakin banyak daerah yang justru tidak mencapai secara teoritis ya proses sosialisasi dalam waktu 5 tahun itu sudah sangat ideal dan harusnya sudah dijalankan oleh seluruh daerah di Indonesia. Baik, Bung Rizal, ini sangat menarik ya data yang disampaikan. Memang betul, ternyata politik uang itu bukan hanya uang. Di Undang-Undang Pemilu kita juga itu janji juga sebenarnya itu juga merupakan bagian dari politik uang. Dan data yang disampaikan tadi itu dan penjelasannya ternyata ini juga salah satu contoh bagaimana politik uang itu menjadi sebuah hal yang menjadi balas jasa pasca elektoral yang mempengaruhi kebijakan
suatu pemerintahan baik di tingkat daerah maupun itu di tingkat legislatif mungkin yang dapat mempengaruhi kebijakan. Baik, karena waktu sangat terbatas ini, Bung Rizal, mungkin ada hal kira-kira atau menurut kajian dari Bung Rizal, apa hal yang bisa dilakukan dalam memutus mata rantai politik uang ini, baik pada tahapan pemilu dan dampaknya terhadap pasca terpilihnya calon tersebut, Bung Rizal? Ya, jadi saya pikir kalau kita bicara solusi ya tentu ya kita akan melihat dari aspek apa namanya beberapa aspek ya. Saya ingin ya mungkin singkat saja, tapi saya ingin memperlihatkan apa namanya teori ya, salah satu teori dari kapasitas kebijakan kita. Ya, menurut saya bahwa apa yang dikatakan oleh Sun Tzu, Holmet, dan Rames ini perlu untuk menjadi bagian dari apa yang kemudian perlu kita diskusikan lebih lanjut. Bahwa betul bahwa apa namanya demokrasi kita ini ya secara keseluruhan politik uang ini bisa ditangani dengan pengawasan, tetapi dalam pendekatannya lain kita perlu melihat aspek ini. Harus ada penguatan kapasitas secara individu ya, baik dalam aspek analisis kapasitasnya, bagaimana kapasitas politiknya dan bagaimana kapasitas operasionalnya ya. Seperti misalnya ada banyak misalnya kayak janji politik yang agak sulit dibuktikan, itu kan soal kapasitas operasionalnya ya. Political capacity itu soal perencanaan jangka panjangnya. Misalnya apakah misalnya pemilu kita seperti apa modelnya supaya lebih efektif, itu bagian dari political capacity-nya ya. Nah, kemudian berkaitan dengan analytical kapasitasnya ini juga penting. Kita harus menganalisis bagaimana kemudian dampak-dampak dari apa yang kemudian apa namanya diakibatkan oleh proses politik uang itu sendiri ya. Dan selanjutnya ya yang paling teknis ya saya pikir yang perlu kita perbaiki ya, ada beberapa hal misalnya sistem birokrasi kita yang berkualitas ya. Jadi menurut saya misalnya soal politik uang itu bukan hanya sekedar kita perlu mengawasi pada saat pemilu, tetapi pada saat menuju perhitungan suara, tetapi juga pada saat misalnya audit dana kampanye tadi ya, dan lain-lainnya. Kemudian penguatan pendidikan politik ya, saya pikir ini kita apresiasi Bawaslu karena ingin kemudian bagaimana meramaikan ya apa namanya media sosial kita, kemudian platform-platform yang diakses oleh anak-anak muda untuk bagaimana kemudian lebih sadar ya bahwa apa namanya politik itu demokrasi itu penting ya. Kemudian adalah penguatan regulasi dan sistem pemilu dan pilkada. Ya, saya pikir memang ya salah satu tantangan kita hari ini juga adalah bahwa perubahan regulasi ya, kita sedikit-sedikit ada perubahan-perubahan ya. Sebenarnya secara idealnya regulasi itu tidak boleh terlalu sering berubah karena ada proses sosialisasi, ada evaluasi dan seterusnya. Kemudian kita membuat lagi kalau setiap selesai pemilu diganti lagi kan ini juga susah dilakukan. Rakyat juga bingung, akhirnya rakyat pragmatis ya. Nah, kemudian ke peningkatan kualitas kebijakan. Jadi kualitas kebijakan kita juga itu penting untuk menjadi catatan karena yang menjadi soal dari politik uang ini kan sebenarnya adalah masyarakat tidak merasakan apa yang secara langsung, tidak mengerti apa yang dirasakan ketika dia memilih calon yang kemudian tidak berdasarkan menerima uangnya. Misalnya kalau saya pilih DPR yang bagus, apa yang saya rasakan? Itu kan mereka tidak rasakan secara langsung. Contoh lagi misalnya banyak kasus misalnya jalan rusak. Orang mengeluhkan jalan rusak padahal biasanya yang dia pilih itu bukan kewenangan kabupaten karena jalan itu kan ada kelas-kelasnya, ada kabupaten, ada provinsi, ada pusat. Kalau salahnya pusat ya bisa kabupaten tidak bisa perbaiki kan seperti itu. Jadi kualitas kebijakan itu penting supaya apa namanya kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pejabat yang dipilih lewat proses politik baik di legislatif maupun di eksekutif itu bisa dinikmati langsung oleh masyarakat ya. Nah, kemudian yang berikut tentu adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia ya. Jadi memang yang tidak bisa dipungkiri, saya sering bercanda dengan teman-teman ya bahwa salah satu tantangan kita ini kalau terlalu banyak konsultan politik. Karena kalau banyak konsultan politik ya mau terus berpolitik. Kalau misalnya mau berpolitik medannya diperbanyak, kemudian pola-pola politiknya lahirnya semakin variatif untuk dilakukan. Tapi kalau kapasitas SDM kita mumpuni ya tentu orang akhirnya mungkin tidak lagi memikirkan pertarungan politik yang lebih yang sangat rumit ya, nah prosesnya banyak, tapi orang tinggal pilih, oh ini kualitasnya, ini track recordnya, ini yang kita pilih, tidak perlu lagi panjang lebar dan banyak drama dan dinamika dalam politik kita ya. Dan saya pikir itu juga tantangan kita. Saya selalu bercanda dengan di forum-forum aktivis ya, aktivis ini harus punya skill ini juga karena di visi Indonesia 2045 itu ya apa namanya ahli-ahli politik hukum itu kan perlu dikurangi, tapi lebih banyak fokus ke insinyur dan keahlian-keahlian vokasi ya, teknis ya, seperti itu. Jadi mungkin itu yang penting ya yang menjadi catatan saya. Satu lagi ternyata penguatan sistem akuntabilitas ya. Jadi akuntabilitas itu bukan hanya pertanggungjawaban publik, tapi bagaimana respon pemerintah, bagaimana kemudian apa namanya pertanggungjawaban secara umum ya. Misalnya yang banyak disorot orang soal dana kampanye ya. Dana kampanye ini perlu kita juga edukasi ke publik kemana saja uangnya ya. Karena kenapa akhirnya orang bersimpati dengan misalnya beberapa kelompok bersimpati dengan pemilu tidak langsung karena biayanya mahal. Maka dari itu ya akuntabilitas publik ini juga perlu menjadi catatan kita supaya apa namanya bisa mengurai bahwa politik uang kita ini ya bisa diurai dengan edukasi apa namanya pemahaman masyarakat yang tinggi soal politik ya, dan juga mereka sadar bahwa memilih pemimpin yang berkualitas maka akan melahirkan kebijakan yang berkualitas yang tentunya bermuara pada kesejahteraan masyarakat tentunya.
Wah, ini luar biasa ini. Saya kira masih banyak hal yang bisa dijelaskan oleh Bung Rizal. Waktu 15 menit sampai 20 menit ini saya kira tidak cukup. Nanti kita akan melaksanakan diskusi lebih lanjut dengan waktu yang cukup panjang, karena minimal diskusi kita ini sudah mampu memancing atau memberikan satu pencerahan kepada publik bahwa ternyata politik uang ini efeknya luar biasa, bukan hanya pada Betul. pemilu tetapi pasca pemilu. Terima kasih banyak Bung Rizal atas waktunya. Saya sudah mengganggu kesibukannya ini, kesibukan di kampus. Insya Allah di lain Terima kasih. kesempatan ya kita akan bertemu kembali dengan waktu dan durasi waktu yang panjang juga. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi